Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfi Hernawati dengan nomor pokok mahasiswa 2050236 dari kelas A Pendidikan Ekonomi angkatan 2020 Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pembangunan ekonomi. Teori pembangunan klasik. Perlu kita ketahui bahwa teori klasik ini muncul pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada masa itu terjadi revolusi industri secara besar-besaran, PHK di mana-mana, kemudian pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela gitu. Kemudian menurut pertumbuhan klasik ini, ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Yang kedua, ahli ekonomi klasik meyakini bahwa kunci keberhasilan ekonomi itu dengan cara ketika sistem pasar persaingan sempurna, yaitu pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian di pasar, dan pemupukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi. Teori pembangunan klasik diantaranya adalah teori pembangunan Adam Smith, teori Ricardian, dan teori pembangunan Malthus. Teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723. Beliau dikenal dengan teori nilai yang menyelidiki tentang faktor-faktor yang menentukan nilai harga dari suatu barang. Beliau sangat mengagung-agungkan sistem ekonomi pasar. Harga itu terbentuk dari pasar, di mana permintaan terbentuk dari sektor rumah tangga dan penawaran terbentuk dari sektor industri, sehingga terciptanya harga keseimbangan. Adam Smith berasumsi bahwa yang pertama, berlakunya hukum alam sebagai persoalan ekonomi. Seperti tadi, bahwa adanya harga keseimbangan itu karena adanya permintaan dan penawaran. Tidak ada campur tangan yang tidak terbentuk. Semuanya satu kesatuan. Yang kedua, pembagian kerja sebagai titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi, sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas kerja karena adanya spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga, proses penumpukan modal. Dan yang keempat, agen pertumbuhan, seperti petani, produsen, pengusaha, itu merupakan agen kemajuan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori Ricardian. Teori Ricardian ini mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi, terkenal dengan teori tanahnya. Menurut David Ricardian, ada 3 golongan masyarakat, yaitu yang pertama golongan kapital atau pemilik modal, kedua golongan buruh sebagai pekerja, dan yang ketiga golongan tuan tanah sebagai pemilik modal tanah. Ciri-ciri pembangunan ekonomi Ricardian atau Ricardo. Yang pertama, tanah terbatas jumlahnya, sehingga nanti akan mengalami law of diminishing return, yaitu jumlah pendapatan mencapai titik maksimal dan akan terus merosot karena sumber daya tanah tidak sebanding dengan sumber daya manusianya. Yang kedua, tenaga kerja yang meningkat. Semakin luas tanahnya, maka tenaga kerja yang dipekerjakan semakin meningkat. Yang ketiga, akumulasi kapital. Yang keempat, dari waktu ke waktu
atau terus-menerus. Dan yang terakhir, sektor pertanian dominan. Yang ketiga, teori pembangunan Malthus. Malthus dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economics tahun 1820, beliau ini dikenal dengan teori kependudukannya. Teori pembangunan Malthus berasumsi bahwa tidak menganggap proses pembangunan ekonomi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitik beratkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan. Kesejahteraan tergantung pada kuantitas produk. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, perlunya memperhatikan yang pertama, pertumbuhan yang berimbang. Hal ini diawali karena ekonom sebelumnya menganggap bahwa sektor penawaran adalah hal yang paling penting. Dan yang kedua, menaikkan permintaan efektif dengan cara pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil. Yang keempat, teori Karl Marx. Menurut teori ini, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda. Menurut teori Karl Marx, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap. Yang pertama, masyarakat komunal primitif. Hanya memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Yang kedua, masyarakat perbudakan, di mana masyarakat dijadikan budak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lain. Yang ketiga, masyarakat feodal. Ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat kapitalis, yaitu adanya pola pikir di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga nanti akan runtuh karena tidak adanya kesetaraan sosial. Dan yang kelima, masyarakat sosialis. Masyarakat mendapat hak dan kewajiban yang sama. Karl Marx ini dikenal dengan Bapak Sosialis. Yang kelima, teori Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern, yaitu antara tahun 1883 sampai 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang sangat luas. Beliau merupakan ahli ekonomi yang berfokus pada perkembangan berwirausaha dan teknologi. Schumpeter ini mengasumsikan adanya persaingan sempurna. Karena penerapan ekonomi persaingan sempurna ini sangat cocok diterapkan di suatu negara. Pembangunan terletak pada kombinasi baru kegiatan pembangunan berinovasi yang pelakunya adalah wira swasta, inovator, dan entrepreneur. Teori Schumpeter, inovasinya adalah diperkenalkannya teknologi baru. Inovasi menimbulkan keuntungan lebih sebagai sumber dana. Inovasi pada tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, adanya perusahaan-perusahaan lain yang meniru teknologi tersebut. Schumpeter juga menganggap bahwa adanya imitasi akan menurunkan keuntungan pada perusahaan yang bersifat monopolis, kemudian akan menciptakan teknologi-teknologi baru dalam suatu perusahaan. Yang keenam, teori Keynes. Saya telah merangkum beberapa poin penting mengenai teori Keynes. Yang poin A, teori Keynes ini
sebagai teori neoklasik. Fokus dari teori Keynes ini adalah permintaan akan suatu produk yang efektif. Yang poin B, semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja, sehingga akan mengurangi pengangguran. Poin C, volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Poin D, permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerja. Yang poin E, permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Dalam teori Keynes ini, ada pokok syarat dalam kemajuan ekonomi, di antaranya kemampuan mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari perang, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, dan tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara penduduk dan konsumsi. Kemudian, asumsi yang dipakai Keynes mengasumsikan bahwa ekonomi dapat mengalami kemajuan jika yang pertama, memiliki hasrat berkonsumsi yang tinggi, yang kedua, tingkat suku bunga harus stabil, dan yang ketiga, efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Yang ketujuh, teori Harrod-Domar. Dalam bukunya, memperkenalkan pentingnya menabung, di mana besarnya tingkat tabungan masyarakat dengan pendapatan nasional. Dalam teori Harrod-Domar ini, mempunyai asumsi bahwa perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, di mana pekerja yang bekerja diserap penuh ke dunia kerja. Yang kedua, perekonomian terdiri dari dua sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional. Dan yang keempat, kecenderungan menabung tinggi. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi Rostov. Saya juga telah merangkum beberapa poin penting mengenai pertumbuhan ekonomi Rostov ini. Yang pertama, masyarakat tradisional, di mana strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Yang kedua, prasyarat tinggal landas, yaitu masyarakat transisi, di mana untuk mencapai tinggal landas, sudah mulai terciptanya swadaya dan pertanian. Yang ketiga, tinggal landas. Masyarakat yang mampu menciptakan industrialisasi dalam suatu negara. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan. Hal ini ditandai dengan yang pertama, sifat tenaga kerja berubah menjadi terdidik. Masyarakat lebih suka tinggal di kota daripada di desa. Meningkatnya upah tenaga kerja secara real. Kemudian poin yang terakhir, era konsumsi massa atau besar-besaran, era di mana masyarakat melakukan konsumsi yang produktif, ditandai dengan terdapatnya kebijakan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya. Yang kedua, ingin memiliki suatu negara dengan kesejahteraan, pemerataan, pendapatan nasional yang adil melalui pajak progresif, jaminan sosial, fasilitas hiburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keputusan untuk membangun suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.